Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Muhammad Lutfi Anas, dan ada 2 teman saya, Ayu Aswarin dan juga Muhammad Khairul Umam. Oke, di sini kami akan menjelaskan makalah kami dalam mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang berjudul Akad Kafalah dan Akad Hawalah. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari akad kafalah dan akad hawalah. Akad kafalah menurut bahasa yaitu ad-doman atau jaminan, hamalah atau beban, dan zamah atau tanggungan. Sedangkan kafalah menurut pendapat mazhab Syafi'i yaitu akad menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan beban yang lain, atau menghadirkan zat benda yang dibebankan, atau menghadirkan beban oleh orang yang berhak menghadirkannya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asil dalam tuntutan dengan benda atau materi yang sama, baik itu utang, barang maupun pekerjaan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa kafalah adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Oke, yang selanjutnya yaitu definisi dari hawalah. Hawalah secara bahasa yaitu al-intiqal yang artinya pindah. Sedangkan secara istilah, definisi hawalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang kepada tanggungan pihak yang harus membayar utang. Oleh karena itu, dengan adanya hawalah, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang tidak ditagih lagi. Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, hawalah ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ayu Aswarin, dan juga Muhammad Khairul Umam. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu dasar hukum akad kafalah dan akad hawalah. Yang pertama akad kafalah. Ada surat Yusuf ayat 66 yang berbunyi qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausikan minallahi la ta'tunani bihi illa ayyuhata bikum falamma tawhu mausikahum qala Allahu ala ma taqulun wakilun, yang artinya Yakub berkata, aku tidak membiarkannya bersama kalian sebelum kalian memberikan janji yang teguh atas nama Allah bahwa kalian pasti membawanya kembali kepadaku. Surat Yusuf ayat 66. Yang selanjutnya ada hadis yang berbunyi al-ariyatu mu'adatun warra'imu gharimun, yang artinya pinjaman hendaklah dikembalikan dan menjamin hendaklah membayar. Selanjutnya ada dasar hukum akad hawalah. Yang pertama Al-Baqarah ayat 245, bahwa siapapun yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang selanjutnya ada hadis riwayat Abu Hurairah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah bersabda, pengulur-nguluran pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika pembayaran piutang salah satu di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah untuk membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima. Yang terakhir ada ijma. Para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah perpindahan utang
Oleh sebab itu dilakukan pada utang atau kewajiban finansial. Materi yang ketiga yaitu ada rukun dan syarat akad kafalah dan hawalah. Saya di sini akan menjelaskan yang akad kafalah. Rukun dan syarat kafalah yang pertama ada zomin, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua ada madnun lah, yaitu orang yang berpiutang. Syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Yang ketiga ada madmun anhu, adalah orang yang berutang. Yang keempat ada madmun b, adalah utang barang atau orang yang disyaratkan pada madmun anhu dapat diketahui dan tetap keadaannya baik sudah tetap maupun akan tetap. Yang terakhir ada lafaz. Disyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. Rukun dan syarat akad hawalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang ketiga, yaitu Mas Umam. Selanjutnya adalah rukun dan syarat hawalah. Yang pertama ada pihak pertama atau muhil, yaitu orang yang menghawalahkan atau mengalihkan uang. Yang kedua ada pihak kedua atau muhal, yaitu orang yang mempunyai utang kepada muhil. Yang ketiga pihak ketiga atau muhal alaih, yaitu orang yang menerima hawalah. Yang selanjutnya yang keempat ada piutang muhil kepada muhal. Yang kelima ada piutang muhal alaih kepada muhil. Dan yang terakhir ada sigot hawalah, yaitu ijab dan qabul dari muhil. Yang selanjutnya ada syarat hawalah. Yang pertama adalah syarat muhil atau peminjam, yaitu berkemampuan untuk melakukan akad kontrak. Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan balik. Yang kedua ada syarat muhal atau pemberi pinjaman, yaitu harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Adanya kerelaan dari muhal, penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majelis akad. Yang ketiga ada syarat muhal alaih atau penerima pindah hutang, yaitu berakal dan balik. Dan yang keempat ada syarat muhal bih atau hutang. Yang pertama hutang yang berlaku pada pemiutang dan pemindah hutang. Yang kedua hutang tersebut hendaklah berbentuk hutang lazim, yaitu hutang yang hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan dan penghapusan. Selanjutnya ada aplikasi akad kafalah dan akad hawalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama akad kafalah yang dapat dilaksanakan dengan 3 bentuk. Yang pertama mujaz atau tanjis, yaitu tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang yang berkata, saya tanggung si fulan dari si fulan sekarang. Lafaz-lafaz yang menunjukkan al-kafalah menurut para ulama adalah seperti lafaz tahammaltu atau saya yang memikul. Selanjutnya yang kedua ada mu'alak atau ta'liq, adalah penjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang yang berkata, jika kamu mengutangkan pada anakku maka aku yang akan membayarnya. Selanjutnya adalah mu'aqad atau taukid, adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, bila ditagih pada bulan Ramadan maka aku yang menanggung pembayaran utangmu. Yang kedua akad hawalah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Kemudian bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang, karena kebutuhan supplier akan di likuiditas, maka ia meminta bank untuk menagih piutang, maka ia meminta bank untuk mengalih piutang, dan bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Kontrak hawalah biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut. Yang pertama ada factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki hutang pada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Yang kedua post dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih
tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hiwalah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Ayu Aswarin dan juga Mas Khairul Umam yang telah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.